Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong, klaster Bellefleur, Kluwik, Diandre, dan juga Elaya. Nah, ini video saya ambil di sore hari yang lumayan terik ya. Karena beberapa minggu ini ya, yang kita tahu cuacanya sangat terik sekali di daerah Tangerang ini. Nah, ini saya kebetulan ambilnya sore hari, jadi mungkin mataharinya itu agak berbeda dari beberapa video kemarin ya. Ya, ini waktunya di golden hour lah, kurang lebih jam 4 sorean saya ambilnya ya. Oke, so yang pertama kita akan lihat dulu klaster Kluwik. Di sini adalah gerbang utamanya. Ini one gate system. Dan di bawah ini kita lihat di sisi kanan rumahnya sudah dipasangin atap. Di situ ada dua baris ya, dua baris kalau nggak salah ada 16 rumah. Dan di bawah ini kita lihat ada yang biru-biru ini bukan toren ya teman-teman, tapi melainkan septic tank. Jadi ini septic tanknya udah disiapin dan kita lihat di bawah itu sudah ada galian-galian septic tanknya. Jadi mungkin beberapa hari lagi septic tanknya akan ditanamin ke dalam depan masing-masing rumah di bawah teras ya. Nah, ini ada beberapa rumah itu kalau kita hitung cepet ya di atas 20 lah ya. Ada beberapa 20 rumah udah selesai pengatapan. Nah, sekarang kita lanjut lagi mengarah ke belakang teman-teman. Ini viewnya mataharinya lumayan terik, tapi udah sore sebenarnya. Jadi waktu saya drone ini lumayan panas. Tapi ya kita anggap aja itu vitamin D ya. Ya lumayan lah berjemur kayak kurang lebih 15 menitan buat drone di klaster-klaster Citra Garden Serpong ya. Terus kalau kalian dengar suara saya emang agak bindeng ya karena agak pilek ya, sekalian berjemur lah biar pileknya kelar gitu. Padahal panas tapi tiba-tiba pilek, bingung juga di sini. Oke teman-teman, kita lanjut di belakang sini udah dipasangin atap semua nih rumah-rumah di klaster Kluwik ini ya. Jadi bagian belakang itu pengerjaannya dilakukan secara lebih dahulu ya dibandingin yang paling depan tadi. Kalau rumah di bagian belakang ini udah dipasangin atap semua nih teman-teman. Sampai yang paling belakang sana, yang ujung sana, yang menghadap ke jalan warga di belakang itu udah dipasangin atap semua tuh teman-teman. Nah, ini deretan rumah yang posisi paling belakang ini udah diatapin semua ya dengan tipe lebar 5 dan 6 dan 7. Semuanya udah selesai pemasangan atap ya, tinggal dirapi-rapiin aja. Di sini kita lihat ada tukang-tukangnya yang masih kerja ya. Ini video saya ambil di hari Sabtu. Jadi ya masih kita lihat ada pengerjaan ya teman-teman di hari Sabtu pun ya, mungkin nggak seintens di hari weekdays, tapi ya di hari Sabtu dan Minggu pun masih ada pengerjaan ya teman-teman. Nah, anyway buat teman-teman yang udah ngambil klaster di Kluwik ini maupun di klaster-klaster lainnya ya, Bellefleur, Kluwik, Diandre, dan Elaya. Kalau kalian mau lihat project kalian, rumah kalian di klaster Kluwik dan Bellefleur khususnya ya mungkin saat ini belum bisa dimasukin secara keseluruhan teman-teman karena di sini pengerjaannya masih on the way juga ya. Dan kalau kalian mau masuk pun kayaknya harus didampingin sama security-nya ataupun sama manajer, estate manajernya ataupun kontraktornya gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman mau lihat projectnya secara langsung ya, kalau nggak kelihatan di drone ini bisa ya dicoba aja datengin klasternya. Tapi ya gitu, saya nggak jamin kalau bakal diizinin gitu karena ya utamain keselamatan gitu kan, karena di sini masih on the way pembangunan, takutnya kenapa-napa, kena bahan bangunan kan, kecelakaan kan gak enak juga gitu teman-teman. Nah, ini adalah overall penampakan dari klaster Kluwik, klaster ketiga dari Citra Garden Serpong. Untuk klaster ini emang nggak terlalu gede teman-teman, jadi kita lihat progresnya itu sangat cepat ya. Meskipun pengerjaan itu setelah beberapa saat setelah Bellefleur dibangun, tapi kita lihat di sini sudah banyak sekali rumah yang dipasangin atap nih di klaster Kluwik ini. Nah, kita selesai dari klaster Kluwik, sekarang kita ke seberangnya. Nah, ini by the way jalanan akses di Citra Garden Serpong sudah mulai bisa diakses sama warga. Karena beberapa minggu yang lalu waktu kita drone terakhir itu jalanan yang posisi kiri dari drone ini masih di aspal ya. Jadi aspalnya belum kering. Jadi di minggu ini udah bisa dilalui nih teman-teman. Nah, kemudian di deretan ini sudah terpasang juga pondasi tiang pancang ya. Ini akan segera dibangun ruko-ruko. Jadi di sini trafficnya pun sangat banyak teman-teman. Udah mulai banyak kendaraan yang bolak-balik mondar-mandir di jalan baru Citra Garden Serpong ini. So ya teman-teman yang punya usaha Indomaret tolong segera dibangun. Jadi kalau saya haus ya bisa mampir dulu ke Indomaret sambil liatin progres. Ataupun sambil ngedrone di depan Indomaret. Wah enak banget sambil liatin sunset kayak gini ya.
Oke, sekarang kita lanjut dari klaster Belfleur. Di sini klaster Belfleur seperti yang saya bilang sebelumnya, pengerjaannya lebih dulu dibandingkan klaster Chloe. Dan di sini posisi dari gerbang utama klaster Belfleur, kita belok ke kanan. Ini rumahnya semua sudah terlihat sangat rapih, teman-teman. Terasnya juga udah dipasang-pasangin. Mungkin tamannya masih belum rapi. Dan di bagian tengah ini sudah dicat nih fasadnya, sudah ada aksen-aksen warna coklat. Nah, di sini ada tanah kosong yang jalan klasternya sudah mulai dikasih batu dan dirata-ratain juga, teman-teman. Kemudian garis jalanan klasternya sudah dibentuk ya. Kita lihat ada garis-garis warna putih. Itu nanti akan dikasih batu-batu dulu, diratain, dan barulah nantinya akan dikasih konblok ya. Jadi semua klaster di Citra Garden Serpong akan menggunakan konblok untuk jalanan klasternya nih, teman-teman. Nah, ini adalah tanah kosong yang mungkin pengerjaannya dilakukan belakangan bersamaan dengan tanah yang berada di sebalik ini nih, teman-teman. Nah, setelah kita lihat di bagian sini, kita nyebrang ya, kita melintasi tanah warga. Ini sebenarnya sayang banget sih kenapa tanahnya nggak dijual ya, kurang nego nih sama pemilik tanahnya dari klaster Belfleur ini ya. Coba kalau full gitu kan, lebih rapi nih klaster Belfleurnya. Nah, ini adalah tanah kosong yang baru di dealin kayaknya ya. Jadi pengerjaannya mungkin belakangan. Kita lihat masih ada galian-galian pipa drainase yang mau ditanam juga, teman-teman. Namun di seberangnya ini kita lihat sudah sangat rapih untuk klaster Belfleur. Dari gerbang utama belok ke kiri. Ini tamannya udah hijau-hijau semua. Kemudian di sini juga fasadnya udah rapi ya. Dan juga jalanan klasternya sudah lebih rapi juga dibandingkan sisi kanan tadi. Nah, ini lebih rata tanahnya ya. Jadi buat kalian yang punya unit di klaster Belfleur ini udah boleh coba tanyain sama marketingnya nih, atau tim sales yang kalian tektokan gitu. Nah, kalian boleh tanyain nih, kalian boleh masuk nggak sekedar lihat fasad depannya gitu kan. Kalau kalian misalnya mau bikin kanopi ataupun mau persiapan untuk renov gitu kan, mau lebarin hingga ke belakang pakai taman sisanya gitu. Nah, itu mungkin bisa kalian tanyain ya. Tapi ya jangan kalian jadiin patokan juga ya video ini, mentang-mentang saya bilang kemungkinan bisa, jadi kalian langsung tanya, langsung masuk gitu. Jangan ya teman-teman ya. Jadi boleh dipastiin dulu aja kapan bisa masuk gitu kan. Ataupun ya sekedar cuma lihat suasana aja sore-sore ataupun pagi-pagi kan, mau rasain klasternya gimana gitu. Cuman ya mungkin area sekitarnya kayak taman dan ada hook banci juga itu masih tanah merah. Tapi ya overall sih ada beberapa deret rumah yang sudah sangat rapi kalau kita lihat tadi ya. Terutama yang bagian depan tuh yang dekat dengan gerbang masuk klasternya. Itu sebagian rumah sih udah rapi teman-teman. Tapi yang bagian sisi-sisi belakang ini masih on the way progres pembuatan fasad depan, bagian dalam, dan bagian belakang nih teman-teman. Baik, sekarang kita sudah melihat progres dari klaster Belfleur. Sekarang kita coba bergeser ya ke klaster selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya di sini ada tumpukan batu di depan klasternya ini. Ini akan dibangun ruko. Jadi tanah-tanah rukonya ini pun sedang dipersiapkan ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Di bawah ini adalah klaster Diandre. Jadi tanah dari klaster Diandre ini beberapa minggu kemarin itu masih pemasangan pondasi teman-teman, dan di sini pun masih dilanjutkan untuk pemasangan pondasinya. Dan di sini yang bagian tengah sudah mulai dicor nih teman-teman untuk pondasinya. Jadi klaster Diandre ini kemarin kita lihat cuman ada tanaman-tanaman pondasi istilahnya gitu kan. Tapi per minggu ini yang kita lihat sudah mulai dicor nih. Jadi kalau minggu-minggu kemarin kita lihat cuman ada tanaman-tanaman pondasi quote and quote ya. Tapi di minggu ini, nah ini yang bagian belakang dari klaster Diandre juga sudah ada galian-galian lubang pembuatan pondasi juga. Ya, jadi di minggu ini sudah terlihat untuk pembuatan lantai satunya, dimana sudah mulai dicor ya, terutama bagian tengah. Jadi pengerjaannya itu biasa dari bagian tengah dulu ataupun dekat dengan gerbang utama, gerbang masuknya nih. Tapi di sini kita lihat untuk klaster Diandre pengerjaannya dimulai dari tengah ya teman-teman. Kemudian di klaster ini juga sudah mulai dipagerin. Kalau kalian lihat di bawah ada pagar sementara ya. Jadi mungkin buat keamanan juga tuh, biar nggak diapa-apain gitu klasternya ya. Oke, kita selesai dari klaster Diandre. Sekarang kita lanjut ke klaster Elaya nih. Klaster yang memanjang hingga ke belakang.
Untuk progres dari klaster Elaya ini kita lihat dari sisi kiri itu jalanan klasternya, row-row-nya itu sudah mulai ditumpuk-tumpukin batu. Jalanan klasternya ya. Jadi di bawah ini pun kita lihat ada pipa-pipa drainase yang juga sudah tertanam nih. Jadi karena pipa-pipanya sudah tertanam, barulah dilanjutkan untuk pembuatan jalanan klasternya. Dikasih batu, dirapi-rapihin dulu jalanan-jalanan klasternya. Dan di sini pun tanahnya sudah dipetak-petakin ya. Jadi nantinya akan dipasangin pipa dulu, kemudian akan dikasih batu-batu untuk pembuatan jalanan klasternya nih teman-teman. Nah sekarang kita jalan terus hingga ke belakang ya. Nah yang bagian belakang ini kita lihat di sisi kiri dan kanan itu belum ada tembok-tembok pemisah ya. Jadi setelah tanahnya dirapihin nih, kemungkinan tembok-tembok pemisahnya itu akan dibangun ya teman-teman. Tembok-tembok kalinya itu akan dibangun untuk memisahkan tanah dari klaster Elaya dengan tanah warga. Nah ini yang berbatasan dengan rumah warga pun tembok-temboknya masih belum dibangun ya teman-teman ya. On progress lah pembangunannya gitu. Jadi klaster Elaya ini adalah klaster dengan fasad rumah yang sangat banyak kalau kita bilang ya. Yang pertama itu adalah rumah contoh yang di sebelah marketing galerinya, itu adalah fasad pertama yang di launching. Kemudian ada fasad kedua yang di launching yaitu dengan rumah tipe Origin ya, Elaya Origin. Kemudian ada Elaya Ultimate. Jadi Elaya Origin itu rumah tipe satu lantai yang mirip sama Chloe dan Bellefleur di depan tadi. Dan kemudian ada Elaya Ultimate dengan rumah 3 lantai, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke seberang klaster Elaya. Di sini ada Super Clubhouse ya. Di sini ada sebutannya Lake Park dari Citra Garden Serpong, yang bisa diakses oleh seluruh penghuni dari klaster Citra Garden Serpong. Di sini masih on progress aja untuk pembuatan lake parknya dan juga ada kolam renang di sana ya. Dan kemudian di sini di belakang lake parknya itu ada rumah saya ya. Nah ini ada rumah saya yang sedang dibangun ya. Tapi saat ini belum bisa kalian datengin, jadi mohon maaf masih on progress aja untuk pembangunannya. Jadi rumah ini adalah klaster Lakovia teman-teman. Jadi ada 4 tipe rumah di sini ya. Salah satunya rumah saya kemungkinan. Nah ini adalah klaster premium karena yang pertama itu view-nya menghadap langsung ke lake park untuk beberapa sisi rumah. Dan juga lebar rumahnya itu bisa dibilang lumayan banget. Mungkin paling kecil itu lebar 10 ya. Nah ini saya coba puter biar kalian ngerasain kalau view-nya itu sunset kayak gini dan menghadap ke danau nih. Dan bahkan di depan rumah contoh itu ada sedikit dak-dakan ya. Jadi bisa nyantai di depan rumah contoh itu ada tempat-tempat nyantai sore gitu di lake parknya ya. Jadi kalian nggak perlu masuk ke dalam lake parknya, cukup kalian keluar aja ke depan rumah kalian terus jalan dikit udah bisa nikmatin view yang wah buset nih, saya zoom udah view-nya sore-sore, mataharinya cerah gini, sunsetnya enak banget teman-teman. Nah kemudian di depan sana adalah tanah dari klaster Lakovia ini. Bahkan belum dipasarin teman-teman klaster ini, tapi udah mulai di preparation untuk tanah-tanahnya nih teman-teman. Jadi nggak main-main untuk preparation dari klaster Lakovia ini. Karena klaster Lakovia ini adalah klaster premium pertama kali yang di launching oleh perumahan Citra Garden Serpong ya. Setelah launching klaster Iris, Bellefleur, Chloe, Diandre, dan Elaya, mungkin ada request dari beberapa orang gitu kan, merequest untuk klaster premium di daerah Cisauk gitu teman-teman. Jadi mungkin launchingnya itu di tahun depan, di awal tahun 2025 untuk klaster Lakovia ini. So mungkin buat teman-teman yang mau ngambil unit di perumahan Citra Garden Serpong ini di klaster Iris mungkin ada cancelan gitu kan. Klaster Bellefleur, Chloe, dan juga Diandre dan Elaya, kalian bisa langsung aja chat saya di nomor WhatsApp, linknya di deskripsi ya. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, apalagi klaster Elaya adalah klaster yang lumayan bagus menurut saya. Ada 3 lantai dengan harga start under 1M.
Dan di situ masih ready stock tuh teman-teman unitnya, maupun cluster Iris mungkin ada cancelan, ntar saya bakal infoin ke kalian yang lagi nyari unit ya. Dan buat kalian yang udah punya unit dan mau direnovasi, kayak bikin dapur, bikin kanopi, itu bisa kalian kontak aja ke Rana Design Studio. Projectnya udah banyak sekali, mulai dari ruko-ruko di Goldfinch dan juga Eniva Junction, serta perumahan di BSD dan juga Tangerang. Linknya juga saya cantumin di deskripsi itu teman-teman. So ya, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan dari Citra Gatot Serpong, Cluster Bellefleur, Diandre, Chloe, dan Elaya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, komen, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria dan juga join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan sehat selalu dan ya, goodbye. Ciao.